Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya. Tentu segala doanya diqabul, diijabah dan terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Guys, saya menemukan sebuah video dan beberapa video saya kira, dan ini sangat mengejutkan sekali terkait dengan bahwa apa yang diucapkan Roy Suryo sekali lagi blunder, keblinger, dan bahkan ini menyesatkan. Dan kemudian juga bukan hanya itu, Denny Indrayana ya, kalau dalam sebuah video saya sebelumnya bahwa ternyata terbongkar apa yang menjadi masa lalunya, kemudian juga terbongkar apa yang selama ini kita tahu ada sebuah kasus tersangka payment gateway, dan pada akhirnya kenapa akhirnya berhenti dan ternyata terbongkar. Dan kali ini ternyata guys bahwa Denny Indrayana ini sangat mengejutkan, ada sebuah respon dari orang lain dan bahkan kemudian disekakmat oleh pihaknya Bapak Jokowi atas kesesatannya, atas ketidakbenarannya dari narasi tersebut. Nah. Dan ternyata ada kawan masih muda nih ya di media sosial yang kemudian akhirnya membongkar daripada sebuah status tersangka daripada Denny Indrayana. Kita tahu bahwa Denny Indrayana itu kan katanya menunjukkan SKCK seakan atau menunjukkan bahwa dirinya itu tidak ada kesalahan atau tidak punya salah dan lain sebagainya. Akhirnya dibongkar oleh kawan satu ini ya, dan memang tersebar di media sosial ya, jadi bukan saya mengatakan ya. Lalu kemudian bahwa tahu ya yang melaporkan atau menggugat ke PT UN terkait ijazah Mas Gibran itu seorang ibu yang berambut pendek itu, ternyata nih ada sebuah fitnah lagi, pendiskreditan lagi terhadap Mas Gibran ini baru. Apakah menurut teman-teman ini dapat dilaporkan atau tidak? Yuk kita tonton dan kemudian akan kita komparasikan dengan sesuatu yang lain ya. Kita mulai saja dari video yang pertama. YouTuber Nusantara. Anak ungkap 2 SKCK, bantah keterlibatan kriminal, singgung kasus payment gateway. Ini dokumen SKCK Denny Indrayana yang diterbitkan 21 Agustus 2026. Di dalamnya tertulis bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Nah, pertanyaannya, kita kan tahu tahun 2015 Denny Indrayana pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Sekarang tahun 2026 keluar SKCK yang menyatakan Denny Indrayana tidak memiliki catatan atau keterlibatan kriminal. Kok bisa? Padahal kasus dugaan korupsi tahun 2015 yang menyeret nama Denny Indrayana ini belum dihentikan, belum ada SP3. Jadi apakah ada dasar administrasi lain yang membuat catatan tersebut tidak tercantum dalam SKCK? Ini bukan soal menuduh SKCK palsu. Bukan juga berarti seseorang yang pernah ditetapkan sebagai tersangka otomatis terbukti bersalah. Tapi publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Kok bisa Polri menerbitkan SKCK dengan keterangan tersebut, sementara Denny Indrayana ini pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, dan sampai hari ini kasus tersebut masih menggantung. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bener juga kawan kita satu ini ya, memang di SKCK tidak ada kriminalitasnya, tetapi pernah setidaknya menjadi seorang atau berstatus tersangka. Dan pada tahun-tahun sebelum dicetak atau hari ini atau sebelum dibuatkan SKCK itu ternyata kasus tersangkanya itu belum di SP3-kan. Apakah ini artinya? Artinya bahwa ternyata kasus tersangka ini seakan-akan dibiarkan begitu saja, seakan kasus tersangka ini kemudian tidak diproses. Kalau pertanyaannya misalkan ada apa dengan Denny Indrayana, ya pasti ada apa-apanya. Kalau pertanyaannya misalkan apakah ini ada sebuah mainan yang kemudian kasus ini tidak berlanjut, semuanya bicara dugaan. Mungkin sekali bahwa seringkali kita menyatakan bahwa kasus itu tidak akan berlanjut, biasanya ada sesuatunya. Entah itu sesuatunya adalah
OOJ, entah sesuatunya adalah permainan, atensi dari pejabat yang lebih tinggi dan lain sebagainya, semua itu serba mungkin. Jadi jangan heran ketika ada sebuah kasus seperti ini dan dan belum selesai tersangkanya dan tidak diproses, artinya kemudian dia mendapatkan SKCK dan lain sebagainya, itu wajar saja. Artinya bahwa bicara dugaan pasti ada apa-apanya ya guys ya. Kita semua sadar dan kita semua memahami itu dan kita semua mengerti itu semuanya. Oke. Dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Nah, nih. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas. Benar itu. Sebentar ya. Jangan-jangan ibu kandungnya Gibran itu tidak jelas juga ya. Kenapa? Melalui dasar bahwa ibu kandungnya itu ditutup. Padahal Aiman menjelaskan ini ya, kita dengarkan. Arahnya kemana dia untuk memframing ini, arahnya kemana kita paham itu. Mungkin, mungkin. Ini kan kelihatan nih kalau ibu aja juga nggak jelas maksudnya tujuannya di sini. Nah ya, Aiman sendiri menjelaskan ini kelihatan, tapi katanya ini ibunya adalah Iriana ya. Nah, ibu ini artinya juga setelah telah melihat daripada ibu kandungnya itu Iriana dan kemudian mengetahui secara publik bahwa ibunya itu ibu Iriana. Tapi kenapa ada bahasa bahwa ibu kandungnya juga mungkin saja tidak jelas siapa katanya. Nah, mungkin katanya begitu. Artinya bahwa saya tidak melihat bahwa kata-kata dia ini, narasinya ini adalah mungkin atau tidaknya, tetapi justru ini sudah termaksud atau termuat daripada narasi framing yang kemudian mengarah kepada sesuatu yang negatif. Jelas saya kira. Kenapa? Jelas dong framing. Mengarahkan bahwa ibu kandungnya Gibran itu tidak jelas. Mengarahkan kepada ijazahnya Gibran itu tidak jelas. Ini jelas. Dengan sederhana itu sebenarnya kemudian kita melihat bahwa ibu ini niatnya adalah bukan mencari sebuah kebenaran dan keadilan, tetapi melalui PTN itu adalah politis. Apa politisnya? Ya, keinginan hasrat dia dan kelompoknya itu agar tercapai. Misalkan hasrat politiknya, hasrat ingin mengganti wakil presiden menjadi, anggap saja Anies misalkan. Itulah. Apapun cara yang kemudian 1000 cara sekalipun bahwa mereka selalu melakukannya. Nah, ini kan artinya adalah jahat. Ini kata Roy Suryo apa? Jahat. Nah, ternyata yang jahat itu adalah you dan kawan-kawan you. Kan begitu akhirnya. Jelas. Iya. Ini kan saya mungkin ada ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Jangan-jangan ibu kandungnya Gibran tidak jelas juga ya. Jahat banget framingnya ya ibu ini. Silahkan teman-teman tulis dalam sebuah kolom komentar terkait dengan ibu ini. Sejahat itukah dia yang framing tidak baik terhadap Mas Gibran? Nih, nyungsep juga akhirnya kan. Inden Sok paling paham hukum, tapi begitu ditanya dan diminta menjelaskan malah cengar-cengir. Nah, waktu itu kamu kemana? Kan KPU yang baru dibuat boleh tanpa menunjukkan ijazah SMA. Itu kan bukti-bukti dalam hukum, pembuktian bukti petunjuk. Anda kemana waktu itu? Ya, waktu KPU secara konstitusional, Anda kan harus menggunakan perspektif konstitusional. Ketika ruang itu ada, Anda kenapa nggak keberatan? Sok paling benar, sok paling paham hukum. Coba. Ini terprosok ucapannya, nyungsep ucapannya. Kenapa? Ketika ia berpikir kritis tentang anti korupsi, kemudian mengemukakan bahwa korupsi itu adalah sangat penting, betul kata-kata itu. Tapi pertanyaannya ketika misalkan bicara Gibran, bicara anti korupsi, bicara Gibran dalam hal ini, kemudian ketika ada sebuah putusan KPU dan lain sebagainya, kenapa Anda tidak ada di situ? Kenapa? Jawabannya adalah Anda ini adanya di Australia saat itu dan belum pulang. Anda pulang ini mungkin hanya membantu Roy Suryo dan kawan-kawan saja. Karena baru beberapa bulan yang lalu lah kira-kira pulangnya ya. Sering kali mengucapkan dan membantu ucapan statement Roy Suryo dari Australia langsung, dan bahkan kita tahu bahwa ada sebuah kasus tersangka dari payment gateway itu tidak kelar dan belum kelar, dan saat itu kenapa tidak hadir dalam rapat tersebut atau putusan KPU tersebut, karena memang ada tersandra dengan tersangka kasus payment gateway ya teman-teman. Nah, tentu ada jawaban yang bisa disampaikan kan begitu. Tidak ada kesimpulan. Kalau berbicara beliau-beliau ini, kita masuk ke pokok. Yang pertama HIR. Baik, selesai video ini ya.
Ya, seperti itulah kemudian, padahal kemudian terdesak, terpojok dan lain sebagainya. Ada saja ngelesnya, mudah saja ngelesnya. Ya begitulah ya, dia Roy Suryo ini dan kawan-kawannya ini. Tapi Tifa kemana guys? Kok nggak nongol-nongol ini? Kan perapinya ditolak nih, kenapa nggak nongol-nongol? Oh, lagi diskusi barangkali ya. Lagi diskusi bagaimana cara memenangkannya supaya tidak masuk pokok perkara. Nggak bisa dong, harus masuk pokok perkara. Karena memang perapi sudah ditolak dan ada jadwal tanggal 27 Agustus. Bertepatan dengan demo katanya. Nih, dengar ya. Hari ini Indonesia nggak maju, saya katakan. Banyak isu-isu yang dimainkan lewat ijazah palsu. Saya mengatakan itu hanya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Jokowi. Kenapa saya katakan? Mereka menyerang Pak Jokowi lewat kinerja mereka nggak mampu. Makanya mereka menyerang pribadi Pak Jokowi lewat ijazah palsu, OCCRP. Itu yang mereka mengatakan Pak Jokowi itu baik. Karena mereka nggak mampu. Yang membuat saya cinta Pak Jokowi. Pak Jokowi membangun Indonesia Timur, Papua, Trans Papua. Pak Jokowi membangun infrastruktur jalan tol, Jakarta MRT, LRT. Yang buat saya bangga, boleh Bang saya tambahin ya. 10 tahun Pak Jokowi membangun, 2 tahun masa Covid, resesi global. Tapi Pak Jokowi mampu menstabilkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di zaman Pak Jokowi itu bertumbuh 5%, ada Covid. Itulah yang membuat Pak Jokowi hebat. Kenapa hari ini Pak Jokowi dicintai? Karena Pak Jokowi mencintai seluruh masyarakat Indonesia. Makanya saya katakan Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang sejarah. Dan saya percaya berkat Pak Jokowi hari ini dan selamanya Indonesia tetap di hati Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, sehat selalu. Luar biasa tuh ya teman-teman. Ibu ini mengatakan loh ya, sesuai dengan hati nuraninya ya, bahwa begitulah Pak Jokowi yang membangun bangsa selama 10 tahun ini. Makanya dikatakan sebagai Bapak Infrastruktur katanya oleh DPR itu. Nah, ini sebuah video juga menarik ya. Menyesatkan tapi ya. Hanya di UTS Insert tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Insert cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tanusudibyo, adalah alumni Diploma of Communication Insert tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di Insert. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan Insert yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa Insert saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber Adanya di UTS Insert tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun ada pendidikan diploma dan nggak ada pendidikan foundation tahun 2025. Kata Ibu Inalim ya, yang pernah berfoto bersama dengan saya juga dan seringkali ketemu dengan saya, bahwa ini sungguh menyesatkan. Bahwa tahun 2025 itu Anda foundation, ada diploma. Ya, dan itu juga ditulis dalam bukunya. Dan ini disampaikan website secara resmi oleh UTS Insert-nya. Nah, bahwa ada sebuah tantangan misalkan dari Ibu Inalim. Kalau iNews atau Aiman, ya, rakyat bersuara ini berani dan mengungkap fakta yang sebenarnya, bisa nggak sih buktikan bahwa itu ternyata tahun 2025 itu CEO Anda sendiri, dari iNews sendiri, dari Haritanu Sudibyo, anaknya itu adalah alumnus tahun 2029 dan lulusan diploma di situ. Tanyakan langsung terhadapnya atau jadikan ia sebagai pembicara, jadikan ia sebagai apa? Sebuah klarifikator yang kemudian memberikan sebuah edukasi, informasi yang baik terhadap rakyat, bukan malah kemudian mempercayai Roy Suryo yang salah kaprah dan menyesatkan ya. Tuh coba langsung disekak oleh Ibu Inalim, dan bahwa ada tantangan terhadap iNews suara rakyat juga. Apakah berani membongkar itu? Kalau tidak ya berarti ya sudah mudah saja golongan mereka berarti. Karena memang iyalah ya, seringkali tidak sedikit ya
seringkali bahwa memang diprioritaskan mereka ini oleh rakyat bersuara ini ya. Tidak masalah terkait itu, tetapi setidaknya apa yang menjadi kesesatan, fitnah, penyebaran kebencian harus kita lawan totalitas ya guys, bahwa ini berbahaya. Kesalahan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai suatu kebenaran oleh sebagian rakyat, ini yang berbahaya karena itu adalah bagian daripada metodologi doktrinasi. Terima kasih, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.